Halo, kembali lagi di channel saya dengan Fari di sini. Saya adalah mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro semester 7 dengan NIM A11 2022 14412. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat prediksi sebuah curah hujan. Curah hujan kita prediksi dan nanti hasilnya hujan atau tidak. Dalam langkah-langkah berikut saya bagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahapan tahapan memahami data, selanjutnya data preprocessing, selanjutnya pelatihan model dan evaluasi awal. Setelahnya, karena datanya tidak balance, saya harus penanganan imbalance nantinya dan optimizer model. Saya jelaskan dari tahapan data understanding atau eksplorasi data analis. Di sini saya mengimpor sebagian library untuk membantu saya dalam menganalisa data tersebut. Apa saja sih yang saya ditampilkan? Pertama, saya menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Selanjutnya, ringkasan dataset. Ringkasan dataset ini adalah fitur-fitur yang ada pada data tersebut. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk fitur numerik. Ini ada fitur-fitur numerik, main minimal temperatur, ada berapa sih totalnya. Total ini nggak terlalu penting sih. Ada min, ada std, ada minimal berapa persen, maksimal. Selanjutnya ada statistik deskriptif untuk fitur kategorikal. Ini ada date, location, when, dan seterusnya. Selanjutnya ada data-data yang missing value. Missing value itu data-data yang kosong. Maksudnya data kosong tuh ada, misal ada atribut. Nah, itu ada yang kosong. Nah, sini ada beberapa data yang kosong. Ini banyak banget nih data-data yang kosong. Ini dokternya ada banyak banget. Ini ada missing value nih. Missing value per kolom ini adalah data-data yang kosong dan ini jumlahnya banyak banget. Selanjutnya ada fitur distribusi target. Distribusi target itu apa? Distribusi target itu target akhirnya itu apakah balance, apakah targetnya itu sama. Ini diskusi target, apakah besok hujan, jawabannya yes itu cuma segini, dan apabila no itu jawabannya lebih banyak banget. Ini data ini tuh tidak balance artinya, dan targetnya pun ini nggak balance. Apabila dijadikan model, nanti dia akan lebih cenderung ke no, karena data latihnya aja itu udah kebanyakan no. 77% itu no, artinya nanti kalau dia dibuat model tanpa di processing yang lebih lanjut, maka hasilnya tidak sesuai yang apa kita inginkan. Harusnya gimana sih kalau data bagus itu? Kalau data bagus itu biasanya 50-50, antara yes 50 dan no itu 50. Selanjutnya ada analisa korelasi antar fitur numerik. Ya, begini analisanya. Selanjutnya analisa fitur numerik itu bagian-bagian pada atribut yang berkorelasi dengan fitur target. Kalau ini kan target akhir. Nah, kalau ini tuh yang mempengaruhi
sampai target akhir tuh ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian 2, yaitu bagian data preprocessing. Di data preprocessing ini dikarenakan missing value sangat banyak, jadi missing value itu penanganannya ada banyak. Jadi yang paling mudah adalah apabila ada data yang kosong, kita bisa hapus. Itu kalau datanya jumlahnya banyak, setelah itu kalau dihapus satu tuh tidak akan mempengaruhi. Nah, masalah kita itu beda dikarenakan datanya itu yang kosong sangat terlalu banyak. Jadi nggak bisa kita untuk menghapus, nggak bisa. Kalau dihapus mungkin datanya akan hilang setengah. Maka dari itu kita bisa melakukan dari Python-nya sendiri itu bisa ada penanganan untuk missing value sendiri. Jadi kayak misal kita ambil rata-rata data yang hilang tersebut, habis itu kita menggunakan nilai tengah atau biasa disebut dengan median, atau kita juga bisa melakukan dengan cara modus itu data terbanyak. Kalau misal data terbanyaknya diisi 5 pada atribut-atribut lain, maka ya dia mengikuti 5 gitu. Tapi saya menggunakan library dari Python untuk penanganan data yang hilang tersebut. Selanjutnya ada outlier, penanganan outlier. Outlier itu apa sih? Outlier itu data-data yang keluar dari batasnya. Jadi kayak kita tuh harus di tengah-tengah gini. Kalau di tengah-tengah gini, kalau outliner itu tuh kayak di bawah gini, habis itu di atasnya juga atas banget. Jadi kita harus sebisa mungkin di tengahin gini outliner. Nah, kayak gini outliner. Selanjutnya ada encoding kategorikal. Encoding kategorikal itu apa? Jadi data-data yang tidak teks. Jadi data-data yang tidak teks. Contohnya kayak motor lah, mobil, itu kan tidak ada data teks. Data teks yang harusnya kalau machine learning itu datanya harus data numerik. Jadi penanganannya adalah data-data tersebut harus dirubah menjadi numerik semua. Selanjutnya ada pelatihan model. Di sini saya menggunakan model dari dua model, yaitu random forest dan logic regression. Ada dua perbedaan ya di antara dua model tersebut. Kalau random forest itu menggunakan kayak pohon turunan gitu, jadi akurasinya biasanya lebih bagus kalau random forest. Tapi kelemahannya random forest itu jadi komputasinya sangat tinggi dan agak lama untuk membuat model dari random forest tersebut. Perbedaan dari logic regression itu dia lebih ringan aja. Terus kekurangannya yaitu karena dia tidak mengompar dengan banyak data, jadi datanya banyak yang tidak sebagus random forest. Ini ada pembuatan model pertama. Ini ada bentuk training, data training, data testing, train testing. Ini buat si random forest dan logic regression. Selanjutnya evaluasinya adalah
Pada logic regression akurasi 86 dan 72. Nah, selanjutnya ada recall 95 dan 48, 90 dan 57. Ini adalah pelatihan model tahap pertama, jadi kayak kita harus banyak evaluasi nantinya. Ini cuma buat gambaran awal aja. Selanjutnya ada random forest, ini akurasinya udah bagus dari di 86, recallnya di 96, advance score ada 91, dan di support ada 20.220. Selanjutnya, karena model-model tersebut belum tadi kayak masih datanya masih kurang, kita lakukan smooth. Smooth itu agar data tadi yang fitur target tadi kan tidak imbang. Nah, kita harus imbangkan dengan smooth. Jadi yang tadinya 70-20 ini harus dijadikan imbang. Jadi 50-50 gitu. Selanjutnya ini ada pelatihan ulang. Ini juga perbandingan advance score kelas yes pada logic regression. Selanjutnya ini ada hyperparameter tuning dan fitur scaling. Untuk hyperparameter tuning itu model akan mencari otomatis kombinasi terbaik untuk random forest. Jadi ini ditujukan untuk random forest karena dari dua model tersebut itu lebih bagus random forest. Jadi si hyperparameter tuning itu misal ada pelatihan. Nah, dia hyperparameter tuning itu dia akan mengambil model yang baik aja, misalnya yang misal habis pelatihan selanjutnya apabila jadi buruk, maka random forest itu akan mengambil model yang terbaik secara otomatis. Selanjutnya ada fitur scaling, itu untuk menganalisa, mengetahui fitur yang berpengaruh. Fitur yang berpengaruh itu seperti apa sih yang paling penting untuk mendeteksi hujan. Nah, ini ada humidity jam 3, habis itu ada rainfall, seperti itu. Setelah tahapan tadi ada hasilnya adalah di presisinya ada di 90, recall ada di 88, habis itu advance score ada di 89, dan support di 22.000. Ini adalah confusion metric. Saya bantu baca. Ini ada tidak hujan, dideteksi tidak hujan ada 19.000. Selanjutnya ada hujan yang dideteksi hujan ada 4.000. Hujan yang ternyata terdeteksi tidak hujan ada 2.000, dan hujan yang tidak deteksi hujan tapi tidak hujan ada 2.000. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.